wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum pelajaran kita Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihir Nih, masuk semua ya berarti. Alhamdulillah. Nah, dibuka bukunya halaman 35. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab 2 setelah kemarin kita membahas tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Nah, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini ada 3 macam. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Nah, kalian harus tahu sifat-sifat Allah. Nah, kalian juga harus bisa mengimaninya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bab ini. Nah, dibuka sifat yang pertama. Sifat wajib Allah tadi ada berapa? 20. 4. Sifat wajib Allah itu kok ada 4 toh? Ayo nggak fokus berarti. Sifat wajib Allah deh. Sifat Allah ada berapa? Ada berapa macam? 3. Yang tadi sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Nah, sifat wajib Allah ini sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Nah, sifat wajib ini itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah itu bisa dilihat ya. Sifat nafsiyah itu sifat untuk menegaskan adanya Allah. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah. Nah, sifat ma'ani juga ini sifat ma'ani juga ini merupakan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Tapi bedanya, kalau yang memiliki sifat ma'ani ini Allah, maka sifatnya itu tidak terbatas. Nah, kalau yang memiliki sifat ini makhluk, nah itu sifatnya terbatas. Contohnya, Allah itu maha hidup, haya. Nah, manusia juga hidup kan? Nah, sama-sama kan? Tapi bedanya Allah itu selamanya hidup, tidak akan mati. Tapi kalau makhluk itu pasti akan mati. Nah, bedanya itu. Kemudian, yang terakhir yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah. Dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, itu tadi sifat wajib. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil bagi Allah itu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Itu ada 20 juga. Nah, nanti di bukunya dibaca ya, nanti tak suruh hafalkan. Terus yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat jaiz Allah ini merupakan sifat kebebasan Allah. Maksudnya gimana? Kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi sifat jaiz Allah ini itu kebebasan Tuhan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendak Allah. Nah, sifat jaiz Allah ini ada 1 apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Coba diulangi. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, sifat jaiznya Allah itu. Nah, di bawahnya lagi bisa dilihat ya di bukunya itu ada macam-macam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Nah, ada yang sudah hafal? Biasanya kalau dibuat ujian. Enggak, ujian. Nah, siapa? Yang hafal enggak ada? Nah, enggak ada ya udah. Nah, nanti itu dibaca ya, dibaca sebentar. Macam-macam sifat wajib Allah. Nah, selesai, oke. Nah, ada juga, kalau sifat wajib Allah itu ada 20, nah sifat mustahil Allah juga ada 20. Jadi sifat mustahilnya itu tadi kebalikan dari sifat wajib. Nah, itu bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Habis ini tak suruh menghafalkan. Nah, lalu apa buktinya kebenaran dari sifat-sifat Allah itu? Apa buktinya Allah itu memiliki sifat
wujud, apa buktinya Allah memiliki sifat bako, dan sebagainya. Nah, dan seterusnya. Nah, wujud yang pertama. Bukti dari kebenaran sifat Allah ini ada dua macam jenis, yaitu dari dalil akli maupun dari dalil nakli. Kalau dari dalil akli itu dari yang bersumber dari yang didasarkan pada akal. Kalau dalil nakli itu yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama itu sifat wajib Allah wujud, artinya ada. Sifat mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Nah, itu ada dalil aklinya. Adanya Allah itu dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta beserta isinya. Nah, itu buktinya kalau Allah itu memiliki sifat wujud, itu berdasarkan dalil akli yang didasarkan pada akal. Kalau yang berdasarkan dalil nakli yang ada pada Al-Quran atau hadis itu ada, dilihat ya, pada surat Al-Imran ayat 2. Nah, itu dalil naklinya. Terus yang kedua yaitu sifat wajib Allah qidam. Qidam itu artinya apa, Mbak Sarah? Artinya terdahulu. Terdahulu. Nah, lawan katanya apa Mbak Sarah? Sifat mustahilnya apa? Hudus itu baru. Jadi lawannya qidam itu hudus. Nah, buktinya apa? Dalil naklinya itu yaitu contohnya tukang kayu. Nah, tukang kayu itu kan lebih dahulu ada atau daripada meja, seumpama kursi, meja iki gak langsung di meja ini gak. Iki mesti ada yang membuatnya. Jadi sebelum ada meja itu ada orang yang membuatnya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau dalil naklinya itu ada pada surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bako. Bako artinya apa Mbak Riris? Kekal. Kalau sifat mustahilnya lawannya apa? Fana atau rusak. Nah, kalau berdasarkan akal atau dalil akli, buktinya Allah memiliki sifat bako itu adalah semua makhluk ciptaan Allah itu nantinya pasti akan rusak, termasuk manusia. Nah, sedangkan Allah sebagai pencipta itu tidak akan rusak, selamanya akan ada. Nah, itu bukti dari Allah memiliki sifat bako. Nah, dalil naklinya ada pada surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Nah, itu sampai ke bawah itu ya, bisa dibaca selanjutnya. Nah, sekarang itu tadi kan bukti kebenaran sifat wajib Allah kan. Nah, sekarang bukti kebenaran sifat jaiz Allah. Nah, kebebasan sifat jaiz tadi apa? Kebebasan Allah. Ini kebebasan yang dimiliki Allah itu apa? Allah itu bebas dalam menciptakan atau tidak menciptakan. Jadi Allah bebas. Iki mau diciptakan laki-laki atau perempuan itu terserah Allah, bebas. Nah, yang kedua, buktinya lagi kebebasan sifat jaiz Allah itu bebas mengatur semua makhluknya yang sesuai yang ia kehendaki. Mbak Riris nantinya habis pulang sekolah nanti akan diberi hadiah oleh Ibu kan Mbak Riris gak ro. Mbak Riris baru pulang sekolah, engko apa kuwi jenenge teko dalan petukan karo Ibu. Nah, ngono kuwi itu termasuk bentuk kebebasan Allah kepada semua makhluknya. Engko cah iki engko arep oleh duit, apa engko arep oleh hadiah, apa arep oleh ranking 1, itu tergantung Allah. Nah, itu yang terakhir yaitu ada ciri-cirinya orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu bisa dibaca sendiri ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak mungkin sekarang ganti Ibu yang akan bertanya. Nah, tugas kalian adalah berhitung sampai selesai ya. 1, 2, 3 bisa berhitung lah. Nah, setelah berhitung nanti, kalau kalian misalkan mendapat nomor 1, ngomongnya mau pas berhitung 1, nah oleh nomor 1, dapat nomor 1, nanti kalian menyebutkan sifat wajib Allah yang pertama tadi, terus sifat mustahilnya juga apa, terus apa bukti Allah itu memiliki sifat wajib itu apa, atau terus contoh perilaku orang yang mengimani sifat wajib tersebut itu apa. Nah, kalau sudah selesai nanti maju ke depan satu-satu untuk membacakan hasil pekerjaannya. Paham? Paham. Nah, ayo mulai berhitung. 1, 2, 3. Nah, sudah ya, berarti kalau Mas Faruk 1, berarti kok sifat wajib Allah yang pertama apa? Wujud. Oh, berarti nanti wujud. Mbak Sarah nomor 2, sifat wajib Allah yang kedua apa? Mbak Riris? Wes, saya kasih Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, cepet. Ayo, mulai dikerjakan sekarang.
Nah, selesai. Nah, sekarang urut apa aja majunya? Urut. Urut, oke. Mulai dari yang pertama. Mas Faruk, maju. Coba, tadi Mas Faruk dapat nomor 1. Sifat wajib Allah yang pertama apa berarti? Wujud. Wujud. Sifat mustahilnya dari wujud? Adam. Adam. Terus, apa lagi? Tadi, PR-nya? Bukti Bukti Allah memiliki sifat wujud adalah? adalah adanya alam semesta beserta isinya. Terus, bentuk perilaku orang yang mengimani sifat wujud apa? Adanya meja pasti ada yang membuatnya, yaitu tukang kayu. Ya, benar. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan? Benar nggak jawabannya? Betul. Oke. Silahkan duduk. Terus kemudian yang kedua, Mbak Sarah. Ayo Mbak Sarah. Sifat wajib yang kedua apa Mbak Sarah? Tidak. Idam. Artinya? Terdahulu. Terus sifat mustahilnya? Kudus. Terus bukti bahwa Allah itu memiliki sifat idam apa? Bukti Allah memiliki sifat idam adalah Allah tidak ada permulaan baginya dan wujud Allah tidak didahului oleh sifatnya. Teman-teman paham? Terus contoh perilaku orang yang mengimani sifat idam itu seperti apa? Gimana? Allah terlebih dahulu ada daripada manusia. Sudah duduk. Jadi Allah itu terlebih dahulu ada sebelum manusia. Ya. Terus yang terakhir Mbak Riris. Sifat wajib Allah yang ketiga apa? Apa artinya? Kekal. Kekal. Sifat mustahilnya apa? Sana. Artinya? Sa. Coba sebutkan bukti Allah memiliki sifat bako. Tidak ada satupun di dunia yang sifatnya kekal, semua akan rusak kecuali Allah. Terus contoh perilaku orang yang mengimani sifat bako. Tidak sombong jika mendapat sesuatu. Sudah duduk. Nah, sudah paham semua ya. Nah, untuk tugas di rumah nanti akan Ibu kasih PR. Nanti dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan, minggu depan dikumpulkan ya. Paham? Paham. Nah, oke. Nah, minggu depan dikumpulkan. Nah, yang terakhir ayo kita menyanyikan bersama lagu sifat wajib Allah. Ayo, saat bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah wujud kita bako muhalafatuli lil hawadisi iyamu binafsihi wadaniyah kudrat irodat ilmu hayat sama basor dalam kodiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, nanti di rumah itu dibaca lagi ya. Minggu depan tugasnya ada 2. Mengerjakan tugas yang Ibu kasih kertasnya itu tadi. Yang kedua yaitu menghafalkan 20 sifat wajib Allah beserta sifat mustahilnya. Siap? Siap. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, makan yang banyak, ya. Jangan lupa PR-nya. Nah, ayo berdoa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.